Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua belum? ...34 baru ya? Berarti masih ada 3 lagi yang belum hadir. Ya, yang lain diaktifkan videonya. Ya, Istu belum ada nih, Zaki. Oke, kemudian Anzil, siapa nih? Dava, Agus. Oke, PJ mana PJ? Bu. Ya, oke, silakan dicatat siapa yang belum hadir. Iya, Bu. Ya. Oke, silakan kalau mau berdoa dulu. Baik. Sebelum mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, oke. Ini siapa lagi nih yang belum nih? Salma, mana Salma? Salma, terus siapa tadi? Fadel. Fadel ya. Zaki. Itu Bu, Fadel udah masuk tapi izin ke toilet dulu, Bu. Ya, Zaki mana Zaki? Ya, diaktifkan videonya ya supaya biar kelihatan. Ya, oke. Tadi sudah dilihat videonya belum? Ya, kita masuk langsung ke regresi logistik ya. Nanti ada sedikit perubahan untuk logline ordinalnya. Kita integrasikan dengan reclog ordinal ya, karena nanti di pertemuan terakhir kita akan berikan insight beberapa pengembangan dari reclog gitu ya. Karena itu yang kalau data real sebetulnya yang kita pelajari ini sering nggak sering bermasalah gitu ya, karena regresi logistik biasanya idealnya ketika datanya seimbang antara sukses dengan gagalnya
Ya, tapi nanti kalau misalnya timpang gitu ya, yang suksesnya lebih sedikit, ya, kalau kita ambil proporsi 100% gitu ya, ya idealnya 50-50 atau dekat-dekat ke situ. Tapi kalau data real biasanya timpang, bahkan ada yang 3 dengan 97% gitu ya, ada yang 10 dengan 90% gitu ya. Nanti kita akan berikan insight beberapa model regresi logistik dengan rare cases atau kasus yang jarang, ya disebutnya rare cases. Oke, regresi logistik, apa bedanya dengan regresi log linear yang kemarin? Ada yang bisa menjawab? Ada satu hal yang sangat prinsip gitu ya, yang membedakan antara regresi logistik dengan regresi log linear. Apa kira-kira? Y-nya Bu. Y-nya kenapa? Kalau yang regresi logistik kan biasanya hasilnya bisa minus, bisa positif, terus bisa lebih dari 1. Tapi kalau log linear di antara 0 sampai 1. Ya, 0 dan 1. 0 dan 1. Regresi logistik itu Y-nya apa? Berdistribusi apa Y-nya? Binomial ya, regresi logistik distribusinya tetap binomial. Ya, kalau binomial berarti yang dimodelkan expected Y-nya mu atau apa? Yang dimodelkan apa sebetulnya? Mu atau apa? Kalau distribusinya binomial. Expected Y kalau dia Bernoulli atau binomial apa kemarin? Expected dari Y, kalau Y-nya berasal dari distribusi Bernoulli atau binomial, apa? Expected value, stat-mat, peluang. Apa? N dikali P, Bu. Ya, kita ambil peluangnya saja. Yang dimodelkan adalah V-nya. Ya, tetap konsepnya V-nya rentangnya antara 0 sampai 1. Ya. Berarti tetap regresi logistik itu sebetulnya juga mempertahankan supaya range-nya 0 sampai 1. Ya. Nah, berarti apa perbedaan yang mendasar? Perbedaannya adalah kalau di regresi log linear, ya, semua dianggap respon kan ya? Ya enggak? Masih ingat kemarin kita punya Y, X, dan Z, semuanya dianggap respon kan? Nggak ada yang menjadi respon, nggak ada yang menjadi variabel independen. Kita anggap setara itu kan, variabelnya kan? Ya, makanya kita bisa mencari kombinasi-kombinasinya tuh dalam tabel kontingensi X, Y, Z gitu ya. Kita bisa ambil conditional association-nya, bisa XY, bisa XZ, bisa YZ kan? Ya enggak, karena kita tidak membedakan mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Tapi kalau regresi logistik itu sudah membedakan. Ada yang menjadi variabel dependent, ada yang menjadi variabel independent. Gitu ya. Nah, kaitannya apa antara log linear dengan regresi logistik? Ya, biasanya regresi log linear itu kan akan menemukan asosiasi ya atau interaksi variabel-variabel apa aja. Gitu kan? Mana di antara XY, XZ, dan YZ ini yang saling memiliki interaksi. Nah, kalau nanti dia punya interaksi, biasanya hasil interaksi itu bisa kita bawa ke regresi logistik. Ya, misalnya nanti Y-nya kita tetapkan sebagai responnya. X dan Z-nya itu adalah variabel independennya. Ternyata dari hasil log linear antara X dan Z itu ada interaksinya. Gitu ya. Nah, X dan Z itu bisa dimasukkan ke dalam variabel independen tambahan. Gitu ya, tapi itu tidak mutlak. Yaitu hanya beberapa case bisa diadopsi seperti itu karena kembali lagi kalau prinsip modeling adalah based on teori. Gitu ya. Untuk mencari variabelnya harus based on teori. Oke. Saya share screen dulu. Ya, sudah kelihatan ini?
slide-nya. Udah, Bu. Oh, ya. Oke ya. Jadi regresi logistik ini adalah regresi yang variabel tak bebasnya atau dependennya sifatnya kualitatif. Ya, Y-nya harus kategorik. Gitu ya. Kategorinya boleh 2, boleh lebih dari 2. Ya, minimal 2. Gitu ya. Ada sukses, ada gagal. Yang kita pelajari di awal-awal ini adalah yang 2 kategori dulu. Hanya ada sukses dan gagal. Nah, X-nya gimana? X-nya boleh kategorik, boleh continue. Ya, boleh kategorik semua, boleh continue semua, boleh gabungan keduanya. Nah, sebetulnya gunanya untuk apa sih regresi logistik itu? Ya, memodelkan peluang. Ya, karena kemarin kita ingat bahwa saya nggak punya papan tulis di sini, ya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus error. Dilihat kembali catatannya. Ya, kalau kita buat expected-nya, berarti expected Y sama dengan beta 0 plus beta 1X, kan? Kalau Y-nya berdistribusi bernoulli atau binomial, maka ekspektasi dari Y, ya, expected value-nya adalah V. Nah, itulah kenapa disebutnya memodelkan peluang. V sama dengan beta 0 plus beta 1X. Kan begitu kan modelnya ya? Ya, nanti butuh penyesuaian. Supaya nanti si peluang ini, V-cap-nya setelah dimodelkan harus berkisar antara 0 sampai 1. Oke, memodelkan peluang ya atau pernyataan yang sifatnya kualitatif ya, misalnya menikah atau bercerai. Ya, sehat atau sakit, menyenangkan atau menjemukan, begitu ya. Nah, ini sebagai fungsi dari beberapa variabel bebas. Ya, contohnya, kalau kita ingin memodelkan orang yang punya sakit diabetes dan yang tidak, berarti nanti Y-nya, kodenya 1 dan 0. Mana yang menjadi sukses? Catatannya di sini yang menjadi kategori sukses adalah yang menjadi tema penelitian. Ya, sukses itu nggak harus selalu yang bagus-bagus. Yang menjadi tema penelitian. Kalau tema kita ingin meneliti tentang yang sakit diabetes, berarti yang sakit diabetes ini adalah yang sukses, gitu kan? Ya, yang dikasih kode 1. Jangan ini yang dikasih kode 0. Gitu, ya. Jadi apa yang menjadi tema penelitian kita itu yang menjadi kode suksesnya. Nah, ini apakah dipengaruhi oleh berat badannya, kadar glukosa, dan usianya. Nah, ingat ini kode 10-nya, perhatikan relasi antara variabel Y dengan X-nya. Ya, kalau kalian mengamati individu, ya, kan kalau sakit atau enggak kan individu itu kan? Ya. Nah, nanti berarti variabel X-nya juga variabel-variabel yang untuk individu tersebut. Ya, berat badan dia berapa, kadar glukosa saat puasanya berapa, usianya berapa gitu ya. Jadi harus relevan. Kemudian yang kedua, menggambarkan perbedaan antar kelompok. Ya, membedakan antara yang sakit diabetes tadi dengan yang tidak. Atau di sini kasusnya siswa yang ingin sekolah di sekolah negeri dan sekolah swasta. Gitu ya. Kita modelkan sebagai fungsi dari skor yang dimiliki. Ya, pekerjaan yang diinginkan atau status sosial ekonomi. Gitu ya. Atau kalian bisa memodelkan nanti yang lulus tes STS sama yang enggak, itu merupakan fungsi dari nilai matematikanya gitu kan, atau skor SKD-nya gitu ya. Itu sebagai pembeda mana yang lulus, mana yang enggak lulus ya. Ini disebut dengan descriptive discriminant analysis. Jadi nanti ada keterkaitannya gitu ya. Sudah masuk MTV-nya belum, multivariate-nya? Ya, nanti dia sebetulnya prinsipnya sama. Ya, Y-nya adalah sukses dan gagal juga, tapi nanti ada rambu-rambu yang membedakan antara diskriminan ini dengan regresi logistik. Ya, makanya jangan coba-coba untuk mengcompare diskriminan dengan logistik karena dia punya track yang berbeda. Ya, makanya itu tadi nanti kalau kalian misalnya deskripsi ya atau membuat paper gitu ya, hati-hati kalau membandingkan antar model karena setiap model itu spesifik
kegunaannya, gitu ya. Kalau membandingkan jeruk dengan jeruk, jangan jeruk dengan apel, gitu ya. Nanti warning, karena masih banyak sekali mahasiswa yang membanding-bandingkan model, memilih model mana yang terbaik, gitu ya. Karena biasanya sebuah model itu akan muncul karena ada permasalahan dari model yang lainnya, gitu ya. Oke, kemudian mengelompokkan individu ke dalam salah satu kategori berdasarkan variabel bebas, gitu ya. Kalau ini kasusnya yang negeri dengan swasta. Misalnya kalau saya ingin memodelkan ya rumah tangga miskin sama rumah tangga yang tidak miskin, ya. Kemudian saya punya variabel X-nya. Nah, berarti kan ini adalah indikator-indikator rumah tangga, ya, atau bisa diwakili dengan kepala rumah tangga. Kepala rumah tangganya pendidikannya apa, kemudian pekerjaannya apa, gitu, dan seterusnya. Kalian sudah punya model. Ya, nah kemudian ada rumah tangga baru nih dengan karakteristik X tertentu. Nah ini mau kita prediksikan dia ini sebetulnya masuk rumah tangga miskin atau tidak miskin gitu kan? Nah gimana caranya? Dari model yang sudah kita dapat di awal tadi, kita masukkan data-data X dari individu baru tadi ke dalam model kita. Nah itu bisa diprediksi dia masuknya keluarga miskin atau tidak miskin, gitu ya. Oke, kemudian kalau dalam psikometri ya bisa untuk prediktif gitu ya. Misalnya kalau di sini ini kaitannya nanti dengan yang psikotes itu loh. Ya, psikotes itu kan akan memberikan seseorang itu mengelompokkan seseorang ke dalam kategori apa gitu kan. Misalnya introvert atau extrovert gitu kan. Ya, kalau kalian tes psikologi gitu ya, kalian bikin membuat jawaban-jawaban ya itu kan ada variasinya nanti kan ya nggak ada benar nggak ada salah itu adalah bagaimana seseorang ini lebih cenderung yang mana gitu ya mendekati yang mana karakternya nanti dia akan dikelompokkan oh yang satu ini karakternya dia jiwa kepemimpinannya tinggi yang satunya lagi lebih pendiam lebih pasif dan seterusnya gitu ya jadi untuk prediktif juga sebetulnya. Oke, nah kemudian apa sih kasus-kasus yang bisa dimodelkan dengan regresi logistik? Gitu ya. Intinya Y-nya harus kategori. Misalnya di sini ada pilihan transportasi bekerja. Kalau di sini pilihannya ada yang 2, ada yang lebih dari 2. Ya, ini bisa memilih kereta, bis, motor, mobil pribadi, ya dan seterusnya. Nah, variabel bebasnya disesuaikan. Kemudian punya rumah atau tidak punya rumah gitu kan. Nah, kepemilikan rumahnya punya dan tidak, kemudian variabel bebasnya ada pendapatan, anggota banyaknya ART gitu ya. Kemudian usia kepala keluarga. Gitu ya. Nanti kalau kalian menemukan misalnya kok pendapatannya tinggi tapi nggak punya rumah gitu kan. Ya nggak punya rumah, punyanya apartemen gitu kan. Ya, jadi itu nanti perlu kajian tersendiri itu kalau nggak salah ada yang pernah bikin skripsi kepemilikan rumah di DKI Jakarta gitu ya dia nggak punya rumah gitu tapi kok pendapatannya banyak gitu ya dia tidak ada pilihan lain gitu ya cuma punya dan enggak andaikan dia punya pilihan yang lain akan tercapture tuh ya pilihan lainnya itu gitu ya atau punya rumahnya di kampung halaman gitu kan itu jangan dikira yang pengemis-pengemis di jalanan ibu kota itu nggak punya rumah di kampungnya rumahnya gede-gede itu ya oke ya jadi nanti ketika menganalisis harus hati-hati kemudian ini yang paling mainstream ya mempengaruhi kemiskinan ya miskin nggak miskin ini setiap tahun ada aja skripsi yang membahas ini gitu ya nggak 1-2 orang ini setiap tahun ada nih ya nanti kalau misalnya mau mengkaji ini lagi lihatlah dari angle yang berbeda gitu ya. Oke kemudian yang mempengaruhi lapangan pekerjaan yang dimasuki misalnya bekerja di sektor pertanian gitu atau menjadi PNS gitu ya atau bekerja di swasta dan seterusnya kalau kalian udah nggak ada pilihan ini kan ya pasti PNS gitu kan ya oke kemudian di sini kita review kembali jadi kalau Y-nya hanya 2 kategori, sukses dan gagal, itu artinya outcome-nya namanya biner. Ya, makanya kenapa disebutnya regresi logistik biner. Gitu ya, berarti itu ada 2 kategori.
Nah, random komponennya tadi sesuai dengan distribusinya, sistematik komponennya ini selalu beta X gitu ya. Nah, link function ini tadi ya, link function ini yang membedakan antara distribusi tadi. Ya, kemarin sudah diturunkan kan ya, menjadi len V per 1 min V. Makanya modelnya itu bukan V sama dengan beta 0 plus beta 1X. Tapi len V per 1 min V sama dengan beta 0 plus beta 1X. Gitu ya. Ya, ini jadi modelnya bentuknya seperti ini. Nah, hati-hati, di sini ada 3 pilihan. Kalian boleh menuliskannya logit peluang Y sama dengan 1. Atau logit V. Atau len V per 1 min V. Jangan kebolak-balik. Ya, kalau kalian tulisnya logit V per 1 min V, salah itu. Gitu ya, itu karena itu model yang berbeda lagi nanti. Gitu ya. Jadi bentuknya pilihannya ada 3. Yang atas ya logit V dan len V per 1 min V. Nah, kalau kita bentuk seperti ini ya, ini otomatis dia akan menjaga peluang tadi. Ini kan yang kita modelkan adalah peluang. Peluangnya nanti akan bernilai 0 sampai 1. Gitu ya. Oke, ini misalnya ada contoh. Ya, contoh ingin memodelkan lulus sama tidak lulus masuk perguruan tinggi negeri. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya dalam video. Ya, kita punya Y-nya 1, 0. Ya, kemudian variabel X-nya adalah variabel yang kontinu. Ini skor tesnya. Ya, dengan data yang seperti ini. Kemudian kalian modelkan dengan regresi linear sederhana. Jalan nggak? Jalan. Asumsinya terpenuhi nggak? Bisa jadi terpenuhi. Gitu ya, asumsi regresi linear bisa jadi terpenuhi nih. Gitu ya, dengan persamaan yang seperti ini. Ya, tapi akan aneh nanti diinterpretasikannya. Ya, karena di sini kan sebetulnya bukan Y cap I, tapi V cap I kan. Ya enggak? Tadi kan expected-nya adalah peluang. Nah, jadi kalau misalnya kita buat X-nya 0, maka nanti peluangnya minus dia. Ya enggak? Nah, kemudian kalau kita ambil nilai-nilai X-nya, nah, kita ambil nilai 529. Nilai 0 sampai 529. Ini skornya masih minus. Ya. Peluangnya masih minus. Nah, kemudian kalau lebih dari 529 bisa positif. Tapi pada titik tertentu, 836, ini nanti peluangnya menjadi lebih dari 1. Itu menjadi nggak make sense kan model ini kan. Ya, angkanya betul, hitung-hitungannya betul, misalnya asumsinya terpenuhi, tapi modelnya nggak bisa dipakai. Gitu, karena salah, maknanya salah dia. Gitu. Sehingga nanti harus dimodelkan. Ya, tidak mutlak harus regresi logistik. Ya, tapi bisa juga menggunakan regresi probit, tergantung kepentingannya. Ya, untuk yang sekarang kita cakupannya regresi logistik dulu. Yang probit kita bahas nanti beberapa pertemuan ke depan. Apa bedanya antara logit dengan probit? Gitu ya. Dan supaya apa? Supaya persyaratan tadi expected Y itu berkisar antara 0 sampai 1. Gitu ya. Nah, jadi modelnya seperti ini nih. Ya, ini sebetulnya diputar-putar aja modelnya ya. Coba silahkan nanti diturunkan. Kalau modelnya adalah len V per 1 min V. Nah, tadi. Ya, ini saya ke sini dulu deh. Ya, nanti berdasarkan turunan-turunan matematisnya, ya kita dapatkan formulanya seperti ini. VI per 1 min VI. Ini apa nih? Ini adalah odds kan? Ya enggak, yang kita pelajari di awal-awal kemarin. Ini adalah odds. Perbandingan antara peluang sukses dengan peluang gagal. Ya. Ini sama dengan eksponen dari beta 0 plus beta 1x. Ini supaya tidak menjadi eksponen gimana? Kita kasih len kan? Kita kasih len di ruas sebelah kiri, kita kasih len di ruas sebelah kanan. Jadi di sini nanti turun ke bawah nih. Jadi len V per 1 min V sama dengan beta 0 plus beta 1xi. Gitu ya. Oke.
Jadi nanti yang kita interpretasikan adalah odds-nya. Misalnya nanti beta 1-nya kalau X-nya adalah data kontinu. Ya. Gimana tadi interpretasinya? Kalau misalnya skornya naik 1 poin, ya, maka kecenderungan seseorang untuk lulus sebesar eksponensial beta 1. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya saya share dulu misalnya di sini. Ya. Misalnya saya punya persamaan Y cap di sini sama dengan beta 0 plus beta 1X. Ini persamaan regresi linear sederhana. Interpretasinya gimana nih? Kalau regresi linear sederhana. Kalau X-nya naik 1 unit, gitu kan? X-nya naik 1 unit, maka Y-nya akan bertambah sebesar B1, gitu kan? Ya enggak? Nah, sekarang kalau persamaannya menjadi ln V per 1 min V. Ya. Tadi apa? Y-nya kode satunya itu yang lulus kan? Berarti nanti suksesnya adalah yang lulus. Ya, ruas sebelah kanannya sama nih. Ya, dengan yang di atas idem. Nah, interpretasinya jadi gimana nih? B1 ini. Ketika skornya naik sebesar 1 unit, ya, maka kecenderungan seseorang untuk lulus, ya, kecenderungan seseorang untuk lulus karena tadi suksesnya adalah yang lulus kan, ya enggak? V ini adalah untuk Y yang kode 1, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian bikin Y-nya tadi yang lulus itu menjadi kode 0, nggak ketangkep dia harus sejajar. Jadi V ini untuk Y yang kodenya 1. Ya, makanya ini akan sangat menentukan interpretasi nih, penetapan kode 1 dan 0 dari kalian itu sangat menentukan. Ya, karena tadi yang kode 1 ini adalah yang lulus, maka kita akan interpretasikan dia sebagai kecenderungan untuk lulus masuk perguruan tinggi. Ya, jadi kalau skornya naik 1 unit, maka kecenderungan seseorang untuk lulus masuk perguruan tinggi sebesar bukan B1, ya, tapi harus dieksponenkan. Eksponen dari B1. Ya, ini ya. Bisa nih. Ya, ini dari B1. Itulah perbedaan interpretasi antara regresi linear dengan regresi logistik. Gitu ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kenapa dieksponenkan? Ya, karena tadi kita kan mentransformasi bentuknya. Ya, kita membuat ln ya dengan menghilangkan eksponen yang di sebelah kanan tadi. Tapi kalau mau menginterpretasikan, kita buat kembali menjadi eksponen. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, oke. Yang B0 gimana? Ya, yang B0 misalnya kalau kalian membuat skornya 0 gitu ya, tapi kadang-kadang nggak make sense nanti hasilnya, makanya beta 0 itu sebetulnya tidak terlalu urgent untuk diinterpretasikan gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya tadi ya. Contohnya kalau peluang lulusnya tadi 80%, peluang gagalnya 20%, berarti 4:1 tadi kan ya, V per 1 min V. Ya, jadi semakin besar nilai odds ini, maka makin besar kecenderungan seseorang untuk lulus, gitu ya. Ya otomatis kan kalau V-nya makin besar, berarti odds-nya makin besar kan, karena V per 1 min V. Ya, jadi kita punya persamaan yang ini, ya, yang di atas ini adalah model logik namanya, atau model regresi logistik.
Gitu ya. Nah, kemudian coba kalian transformasi. Punya kertas dan pulpen kan? Ya. Bentuk persamaan ini coba kalian transformasi sehingga di ruas sebelah kiri hanya tersisa V. Ya, silakan 2 menit. Harus bisa terbukti seperti yang di bawah ini bentuknya. Ya, mentransformasi ln V per 1 min V sama dengan beta 0 plus beta 1 XI. Kemudian kalian ubah bentuknya, ya operasi matematis saja. Sehingga di ruas sebelah kiri hanya tersisa V. Ya, bentuknya jadi begini. Silakan dicoba. Ya, ini menjadi bagian dari absensi nanti ya. Ada yang sudah dapat? Sudah, Bu. Ya, coba ini siapa nih? Siapa yang sudah dapat? Saya, Bu. Iqbal, Bu. Iqbal, ya coba dilihatin ke kamera bisa nggak? Saya foto dulu aja ya, Bung. Ya, foto terus share screen boleh. Ya, diperbesar bisa? Oke, ya, jadi bentuknya dari ln V per 1 min V.
ya kita pindah ke ruas sebelah kanan ln-nya, ya, atau menjadi dieksponenkan. Oke, bentuknya menjadi beta 0, ya, ini di baris 2 baris dari bawah ya, bentuknya eksponen dari beta 0 plus beta 1x per 1 plus eksponen beta 0 plus beta 1x, ya. Jadi ini adalah bentuk peluangnya, ya. Yang paling bawah itu sebetulnya hanya penyesuaian saja, ya, dibagi dengan eksponen beta 0 plus beta 1x. Ya, jadi nanti regresi logistik itu bisa digunakan untuk 2 hal. Yang pertama, menginterpretasikan estimasi parameter yang diperoleh. Yang kedua, menghitung peluangnya. Ya, menghitung peluang suksesnya. Ya, oke ya. Gampang ini kan nurunin rumusnya ya. Yang lain. Oke, silakan ditutup screen-nya. Ya, jadi nanti kalian bisa menginterpretasikan beta 1 seperti yang tadi saya contohkan. Nah, sekarang menghitung peluangnya gimana? Ya, nanti kan kalian sudah dapat B0 dan B1-nya kan? Misalnya yang untuk kasus tadi. Berarti peluangnya hanya bisa dihitung kalau kalian memberikan sebuah nilai X di situ. Ya enggak? Ya, X-nya harus dimasukin dulu baru bisa dapat peluangnya. Misalnya, kalau kalian punya skornya 700, ya, untuk seseorang yang skor GRE-nya 700, berapa peluang dia untuk lulus ujian masuk perguruan tinggi? Gitu. Jadi interpretasinya seperti itu. Ya, berarti masukkan saja tadi dari persamaan yang sudah terbentuk tadi, X-nya 700. Dihitung aja ini. Ya, misalnya peluangnya 0,8. Ya, berarti seseorang, ya interpretasinya adalah seseorang yang punya skor GRE 700, peluang untuk lulusnya itu sebesar 0,8 atau cukup tinggi gitu kan. Ya, mendekati 1 kan berarti peluang suksesnya makin tinggi gitu kan. Ya, nanti bisa juga digunakan untuk kasus yang X yang lain. Gitu ya. Jadi kegunaannya lebih lengkap dibandingkan dengan yang regresi linier. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, nanti kalau X-nya ada banyak, misalnya ya masukin aja nilai-nilai X tertentu tadi. Gitu ya, diberikan saja X1 nilainya berapa, X2 nilainya berapa, baru dihitung peluangnya. Nanti saat menginterpretasikan X-nya disebutin. Ya, kalau X1-nya sekian, X2-nya sekian, X3-nya sekian, maka peluang untuk suksesnya sekian. Ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana mengestimasinya? Ini yang saya kemarin di awal sebutkan, ini nggak bisa kalian cari secara manual, ya, pakai prosedur MLE nanti dengan proses iteratif, ya. Kalau mau mencari secara manual, nanti silahkan lihat di buku Agresti, gitu ya. Dia akan diturunkan dulu, ya, formulanya. Nanti bisa kalian coba ke R-nya. Oke, nah kemudian ini adalah hubungan antara peluang odds dan learn odds. Ya, peluang berkisar antara 0 sampai 1. Kita lihat peluang yang di atas ini, kalau peluang suksesnya kecil, peluang gagalnya pasti gede kan, karena 1 min V aja nih kan. Kalau peluangnya semakin kecil, maka odds-nya juga pasti kecil. Logik aja itu kan, pembilangnya soalnya kecil kan, ada pembilang, ada penyebut. Pembilangnya kecil ya pasti odds-nya akan kecil. Nah, dilenkan ini menjadi negatif. Gitu ya. Nah, kemudian kalau semakin besar peluangnya, odds-nya juga makin besar. Ya, sehingga learn odds-nya juga semakin besar. Gitu ya. Kemudian ada nilai tengah-tengah di sini. Ini yang disebut dengan midpoint. Ya, kalau peluang suksesnya setengah, peluang gagalnya juga pasti setengah, odds-nya 1. Kalau odds-nya 1, learn odds-nya 0. Kenapa disebut midpoint? Ya, posisi peluang setengah ini karena dia merupakan titik ya yang membagi peluang kecil dan peluang besar. Ini kalau kalian lihat nilainya sama nih. Ya enggak? Atas sama bawah nilainya sama nih. Simetris dia, hanya berbeda tanda saja. Itu kenapa disebut dengan midpoint. Ya, secara teori nilai peluang harus antara 0 sampai 1 dan nilai odds ya berkisar antara
0 sampai tak hingga. Gitu ya. Sementara learn odds-nya bisa dari minus hingga positif. Gitu ya. Oke, nanti untuk tugas dan presensi minggu depan ya, data yang tadi silahkan diolah ya. Data yang ini tadi silahkan kalian olah ya, prosedurnya ada di buku Azen gitu ya, silahkan sambil dipelajari sambil mengolah ya, itu cukup lengkap di situ ya. Mengolah kemudian kalian screenshot tahapannya ya, screenshot tahapannya, jadi nggak perlu ditulis di buku catatan misalnya ya, di screenshot di situ ya, prosedurnya bagaimana menginput data, kemudian masukin apa sampai keluar outputnya ya, dan interpretasikan modelnya ya. Ln V per 1 min V itu nanti kalau menjadi estimasi bentuknya jadi kayak gimana itu. Kalau Y kan kalau diestimasi menjadi Y cap kan, ruas sebelah kirinya. Nah, kalau ln V per 1 min V, kalau diestimasi bentuk ruas sebelah kirinya harus di-adjust juga. Ya. Nah, kemudian dapat estimasi parameternya, interpretasikan. Kemudian cari peluangnya, ya. Kalau skor yang diperoleh adalah 550. Ya. Hitung peluangnya kalau skor yang diperoleh adalah 550 dan interpretasikan. Ya, untuk latihan sekali. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Andi dulu deh. Ini Bu, tadi kan disebutin kalau kalau untuk logistik regression ini kan X-nya bisa kategorikal, Bu. Nah, terus kan tadi interpretasi B1 itu dia peningkatan log odds-nya peningkatan satuan X. Putus Nah, ya, kalau Andi. X-nya kategorikal kan Bu, peningkatan X itu apa ya? Enggak dari coding 1 ke 2. Putus-putus ya, Bu? Kalau X-nya kategori. Bentar. Ya, kalau X-nya kategori, ya, Bu. interpretasinya. Kalau X-nya kategorik dengan ya. Kalau yang continue tadi sudah ya, kalau X-nya naik 1 unit, maka kecenderungan untuk suksesnya itu lebih besar eksponensial beta 1 kali dibandingkan yang gagal, gitu kan? Ya, kecenderungan suksesnya sekian kali lebih besar. Sekian kali itu eksponen beta. Ya. Tapi kalau misalnya kategorik, kita mengingat lagi bagaimana menginterpretasikan dummy variabel pada saat regresi linear. Ya, misalnya kode satunya laki-laki, referensinya adalah perempuan, gitu ya. Jadi kecenderungan laki-laki untuk sukses, ya, untuk misalnya tadi lulus ujian itu eksponensial beta 1 kali lebih besar daripada perempuan. Interpretasinya, ya. Jadi membandingkan antara laki-laki dengan yang perempuan. Ya, tergantung mana yang menjadi referensinya. Gitu ya, Andi ya? Andinya hilang. Iya, Bu, paham, Bu. Ya, oke. Ada lagi tadi? Saya, Bu. Siapa nih? Iqbal, Bu. Ya. Tadi kan ada yang probability-nya 0,5 ya, Bu. Tapi kan ini mungkin jarang terjadi ya, Bu. Tapi kalau probability-nya 0,5, terus kita melakukan predictive discriminant analysis. Itu kita masukin ke kategori yang mana ya, Bu? Ya, jadi gini. Susah nih kalau nggak ada ininya. Itu kan tadi kita Y-nya 1010 ya. Tapi yang kita modelkan peluang. Nah, sekarang kita mau memprediksi yang kodenya kita sudah dapat peluangnya, kemudian nih mau kita kelompokkan nih, mau kita prediksikan dia masuk kelompok 1 atau 0, gitu kan. Kita cuma punya peluang. Biasanya peluang setengah itu kita jadikan cut off. Ya, jadi nanti kalau peluangnya 0,5 ke atas, itu akan kita anggap kode 1. Di bawah 0,5, ya 0,5-nya nggak ikut berarti kan? Ya, itu berarti kodenya 0.
gitu ya, itu prediktifnya ya. Kalau tadi kan kita hanya interpretasi sampai peluangnya kan, peluangnya sekian. Ya, tapi kalau kita mau memprediksi ini sebetulnya masuk ke kategori lulus apa bukan nih? Ya, cut off-nya adalah setengah. Ya, 0,5 ke atas itu menjadi kode 1 nanti. Ya, kalau kodenya di bawah 0,5 peluangnya kodenya menjadi 0. Gitu ya? Ya, oke. Ada lagi? Bu, izin tanya Bu. Itu berat Fadel Bu. Ada. Berarti itu untuk variabel kategoriknya cuma 2 gitu Bu. Kayak tadi kan gender laki-laki dan perempuan kan. Ya. Berarti satunya laki-laki gitu. Kalau misalnya ada lebih dari 2 itu gimana Bu? Lebih dari 2 tetap pakai prinsipnya dummy variable. Ya. Kita tetap pakai prinsip dummy variable ya. Kalau ada 3 kategori, maka nanti akan muncul sebanyak C-1 variabel dummy gitu kan? Ya enggak? Kalau ada SD, SMP, SMA, variabel X-nya, tingkat pendidikan. Berarti nanti akan ada 2 variabel dummy. Tergantung mana yang menjadi referensi nih. Kalau referensinya adalah SD, berarti nanti variabel dummy yang muncul adalah yang SMP dan yang SMA. Gitu ya. Oke, ada lagi? Yang lain? Ya, nanti dipraktekkan. Ini kan sambil jalan papernya kan? Ya enggak? Yang dapat regresi logistik, ya ini latihannya juga akan sangat bermanfaat nanti. Udah dapat belum tema penelitiannya? Tugas untuk papernya? Belum? Masih. 2 pertemuan sebelumnya nih baru kerjain kayaknya. Ya nanti dimulai dari sekarang mumpung masih awal-awal. Ngomong-ngomong ujiannya bisa nggak ini semua? Insya Allah Bu. Ya gampang kan ya ujiannya? Ya ada yang nggak ujian kemarin? Kelas ini bukan? Iya Bu, saya Nur Afni. Nur Afni. Nur ya. Afni. Oke ya, nanti tinggal tunggu info dari BAK karena soalnya juga belum saya buat ini. Soalnya kan harus beda dari yang soal ujian kan? Ya, Iya Bu. Ya, nanti saya tidak bisa memprediksikan di tanggal berapa, tapi persiapkan saja, gitu ya. Oke. Baik Bu. Ya, mudah-mudahan saya belum lihat hasil pekerjaannya kalian, ya. Nanti saya cek dulu. Mudah-mudahan step-nya diikutin. Ada yang nggak selesai? Selesai semua nggak? Saya Bu. Hah? Nggak selesai? Belum sempat nulisnya Bu. Nggak keburu Bu. Iya Bu. Nggak keburu. Masa? Yang nomor 2 jam 2 itu Bu. bukannya lama itu? Nah, intinya Bu, banyak apa ya, ngitungnya itu Banyak anaknya. Ya nomor 3 Bu. Nomor 3 itu soal apa ya? Lupa saya. Odds Bu itu. Yang oats. Oh, yang anaknya banyak itu. Iya 6 anaknya. Ya, itu kan soal latihan semua itu kan? Iya enggak? Iya, itu panjang Bu. Ceritainnya panjang Bu. Nomor 1 itu paling gampang itu. Chi-square. Yang cuma uji chi-square doang ya. Proporsi lebih dari 2 populasi. Soal bonus itu. Ya, yang lain kan soal latihan semua. Makanya saya bilang kalau latihannya dikerjakan, nah time managementnya dicek, kelar semua itu. Jadi yang mudah-mudahan nanti ada yang dapat 100 lah ya. Amin. Oke, kalau udah nggak ada lagi silahkan diselesaikan dulu presensinya. Kemudian penurunan yang tadi sekalian ditambahkan ya peluangnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jago lutang. GG ya gue ya, tembus kan?